Hai Incomers, apa kabar? Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Sumpah Pemuda yang ke-94. Tentunya Sumpah Pemuda itu gak cuma dilisankan, bukan hanya disuarakan aja. Kami bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu Indonesia. Tapi beyond dari itu, sebenarnya makna Sumpah Pemuda itu sebagai kita semua tuh harus bangkit gitu ya sebagai seorang pemuda, dan kita harus memberikan yang terbaik sebagai siapapun kita hari ini. Oh ya Incomers, pasti ngelihat hari ini penampilanku beda banget ya. Yes, hari ini aku memakai kain batik Palembang jumputan, terus aku memakai gandik ini karena hari itu hari spesial, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Nah, hari ini aku lagi pegang sebuah achievement. Ini tadi baru diberikan dari Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. 35 pemuda Lentera Pemuda Lokal Bumi Sriwijaya. Jadi ini saya dapetin tadi pagi, diserahkan di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Ini adalah sebuah penghargaan, apresiasi ke diri sendiri, self reward yang diberikan oleh pihak lain kepada saya karena saya dianggap serius seperti itu di bidang saya dianggap berbuat selama ini di bidang saya, which is di bidang entrepreneur, dan alhamdulillah itu semua saya raih karena dukungan tim dan semua pihak yang selama ini percaya kepada Income dan membantu sampai hari ini kami eksis dan tetap bisa berkiprah dan berkarya. Nah, yang ingin saya bahas adalah di Hari Sumpah Pemuda ini, saya mau flashback sedikit bahwa dulu saya adalah berasal dari keluarga yang sederhana banget ya. Jadi ibu saya adalah seorang single mother. Ketika saya lulus SMK waktu itu, SMEA, almarhum bapak saya meninggal pada saat saya kelas 2 SMA, dan waktu itu saya ngomong ke ibu saya sama bapak saya, waktu itu bapak saya masih ada, dan saya ngomong, "Bapak, Ibu, saya mau sekolahnya di SMK atau SMEA, biar nanti nggak perlu kuliah gitu ya, biar nanti saya bisa langsung terjun ke dunia kerja." Long story short, bapak dan ibu saya mengaminkan. Saya dikirimlah ke kota namanya Lubuk Linggau, dan saya disekolahkan di situ, SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Saya ambil administrasi perkantoran, dan kelas 2 SMK, almarhum bapak saya meninggalkan kami semua di dunia ini tanpa kompromi ya tentunya, karena sudah sampai ajalnya, sudah sampai masanya, dan pada saat itu yang ada hanyalah dunia ini runtuh, dunia ini hancur. Saya sudah tidak punya orang yang sangat saya cintai, yang saya sangat dekat sekali. Bahkan kalau lagi demam, itu saya tuh bisa dikelonin bahasa Jawanya tuh sama bapak saya, dan saya tuh sembuh. Bayangkan segitu dekatnya saya dengan bapak saya. Jadi selama 3 bulan saya seperti orang gila ya. Saya ngerasa bahwa dunia ini hancur. Saya udah gak punya harapan. Pokoknya saya udahlah, pasti ini masa depan saya gak akan kemana-mana, karena bapak saya yang saya anggap notabene adalah penopang keluarga, kepala keluarga, panutan, beliau sudah tidak ada dan meninggalkan kami selama-lamanya. Tapi pada saat itu saya akhirnya move on, karena ibu saya juga ngomong bahwa life must go on gitu ya. Jadi nggak bisa kita bersedih terus-menerus, karena kita yang hidup harus meneruskan, bahkan harus melanjutkan perjuangannya almarhum bapak. Dan sebenarnya di dalam hidup itu tidak pernah ada satu kejadian itu punya arti kalau bukan kita sendiri yang memberi arti. Setelah 3 bulan saya wake up, saya bangun, dan saya akhirnya sadar bahwa nggak cukup saya hanya menangis, saya hanya meratapi nasib saya seperti itu, dan saya akhirnya tetap melanjutkan, saya tetap sekolah sampai akhirnya saya tamat SMK. Nah, pada saat tamat dari SMK atau SMEA ini, waktu itu saya pengen lagi gitu ya, jadi saya pengen sekolah, karena nggak tahu kenapa keinginan saya dari kecil, saya SMP tuh udah ngerantau, saya udah jauh dari ibu dan bapak saya agar saya punya SMP tuh yang lebih baik kualitasnya daripada di kampung saya. Nah, akhirnya setelah tamat SMK, saya izin lagi sama ibu saya, "Bu, saya mau kuliah, tolong kuliahkan saya." Saya bilang kayak gitu.
Terus ibu saya ngomong, loh dulu kan pamitnya kan sekolah semea kan biar kamu nggak usah kuliah lagi gitu. Ibu saya tuh benar-benar mengingat hal itu gitu. Berarti ibu saya sangat berharap dengan saya disekolahkan semea atau SMK, itu artinya saya nggak perlu mengambil kuliah atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, saya ngomong, Bu, tapi kondisinya berbeda. Saya pengen tetap kuliah agar bisa dapat kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih baik, seperti itu ya. Itu sih gitu. Dan tujuannya adalah ya karena dulu keluarga kami sangat sederhana, saya punya punya mimpi, ya saya harus bisa membantu keluarga saya dengan targetnya itu adalah punya pendidikan yang lebih baik. Bukannya saya nggak bersyukur gitu ya, tapi nggak tahu kenapa dari kecil saya sudah pengen sekali punya pendidikan yang lebih baik seperti itu. Nah akhirnya saya sempat perang dingin sama ibu saya. Saya pernah nulis ini di sosial media. Ibu saya intinya ngomong lah, Dok, kamu itu mbok ya tahu diri, sadar diri. Kamu tuh anak cewek, kamu itu pecah wedok gitu ya. Kamu tuh udahlah, ibu ki janda gitu ya. Nggak duit mau nguliahin kamu gitu ya. Terus ya udahlah, sebagai cewek tuh kamu nerima aja gitu. Pasti nanti kamu punya suami yang bisa menghidupi kamu gitu. Nggak usah dipikirin. Udahlah, nanti kamu juga sebentar lagi kamu bisa berumah tangga gitu. Jadi saya cuma mikir, wah gitu, ini end up-nya aku akan berumah tangga di sebuah kampung di desa dan entah apa jadinya waktu itu gitu ya. Pokoknya pikirannya cuma kayak gitu aja. Terus akhirnya saya ngotot banget waktu itu ya, saya ngotot, saya berantem, tadi perang dingin, saya sampai kunci pintu di dalam kamar, gak mau makan, gak mau keluar berhari-hari, dan nangis terus gitu ya. Jadi saya tuh kayak demonstrasi gitu ya, jadi saya kayak menunjukkan bahwa saya memang benar-benar mau kuliah. Dan akhirnya ibu saya mungkin kasihan ya ngelihat saya, terus mungkin juga antara iba gitu ya, terus antara mungkin juga sayang sama anaknya, gimana pun orang tua tuh pasti nggak mau lah ya, nggak menurutin apa yang menjadi kemauan anaknya kalau dia bisa gitu. Akhirnya ibu saya mungkin ajak berdiskusi kakak-kakak saya. Ibu saya tuh punya tanah, punya sawah ya, jadi selain ada kayak kebun gitu, dia punya sawah. Saya lupa tepatnya, pokoknya akhirnya ibu saya menjual satu petak sawah dengan harga 17 juta rupiah kepada tetangga kami. Tetangga kami itu adalah juragan lah, sawahnya banyak gitu ya. Kalau panen tuh padinya tuh bisa berhalaman-halaman gitu. Jadi akhirnya ibu menjual sawah tersebut ke tetangga, dan ibu saya izin kepada kakak-kakak saya, ini uang hasil penjualan sawah ini untuk sekolah Endang ya gitu. Oke, akhirnya kakak-kakak saya ACC, dan akhirnya uang hasil penjualan tanah itu dipakailah untuk saya kuliah selama sekian semester. Waktu itu saya masih kuliah di Universitas Muhammadiyah di Pelaju di Palembang. Ceritanya akhirnya long story short, akhirnya saya pindahlah ke Palembang dan saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang menggunakan dana yang 17 juta tadi. Jadi saya dikirim gitu ya, saya dapat kiriman dari kampung, terus saya kuliah. Nah, dalam perjalanan itu saya ngerasa bahwa nih kalau duit 17 juta habis, ini saya nggak tahu nih bisa putus kuliah gitu ya. Jadi saya berpikir ini kayaknya nggak bener nih, bakal nggak sehat gitu. Jadi akhirnya saya berpikir gimana caranya saya bisa ngebantu ibu saya. Akhirnya saya keluar, pindah dari Universitas Muhammadiyah itu, saya cari kampus yang siangnya saya bisa kerja dan malamnya saya sambil kuliah. Akhirnya ketemulah Universitas Tridinanti Palembang. Saya ambil major ekonomi manajemen. Saya udah jalan 2 semester di Universitas Muhammadiyah. Beberapa mata kuliah saya bisa bawa, saya bisa konversi di universitas yang baru, dan beberapa saya mengulang lagi. Jadi saya mulai kerja. Waktu itu saya diterima di salah satu bank besar, bank swasta. Saya sebagai apa ya bahasanya tuh financial advisor. Jadi saya bukan karyawannya langsung bank tersebut, tapi saya dibayar oleh perusahaan outsourcing yang menjadi partnernya si bank tersebut. Jadi tugas saya adalah mencari NOC, saya mencari tabungan waktu itu. Saya siang kerja naik motor waktu itu ya. Terus saya malamnya kuliah. Dan waktu itu adik saya juga masih sekolah kan. Saya cuma berpikir bahwa gimana caranya biar saya nggak sampai habis duit itu dan akhirnya masih saya bisa tetap kuliah. Jadi mungkin karena kemauan saya yang ngotot tadi, akhirnya tercapailah saya itu kuliah sambil kerja. Saya waktu itu usia 19 tahun, sampailah hari ini. Nah, saya kalau mau ceritakan ini sampai akhir tuh akan panjang banget, mungkin videonya akan 1 hari nggak selesai. Tapi what I want to share to you guys, teman-teman, di Hari Sumpah Pemuda ini saya mau ngomong bahwa kalau
kamu sebagai pemuda punya keinginan yang kuat, kamu pengen sesuatu, orang-orang yang akan membantah pertama kali itu adalah orang terdekat kita sendiri, orang-orang terdekat kita sendiri dulu. Ya, ibu kita, mungkin pasangan kita, pacar kita, ya kan, sahabat kita yang ngerasa bahwa nggak mungkin gitu, nggak bisa gitu. Bahkan mungkin kayak saya, ibu saya yang tidak merestui karena ngerasa nggak akan mampu. Ibu ini janda, nggak punya duit gitu. Nah, kalau pada saat itu saya menyerah, pada saat itu saya surrender, saya nggak ngotot sama ibu saya nggak demonstrasi, saya nggak berontak, nggak akan ada hari ini guys, nggak akan ada saya memberikan video kepada teman-teman hari ini, nggak akan ada saya di bumi Palembang ini, nggak akan ada seperti itu. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa kalau kamu punya keyakinan, punya keinginan, kamu harus ngotot dan kamu harus tunjukkan ke orang-orang yang ada di sekitar kamu, orang-orang yang sayang sama kamu bahwa kamu yakin kamu bisa mencapainya gitu. Dan dengan begitu setelah ibu saya ACC, saya benar-benar sekolah dan kuliah, walaupun ya kuliahnya karena siangnya udah capek kerja, kadang saya malam kuliah tuh sambil tidur gitu ya, sambil setengah merem, setengah masuk, setengah enggak, tapi seenggaknya saya buktikan ke ibu saya tamat gitu loh. Dulu ibu saya tuh sempat diremehin sama tetangga-tetangga, ngomong bahwa anak lu tuh cewek, ya kan, lu udah jualin sawah satu petak, sawah yang kasar kata lu nggak punya banyak banget gitu. Ntar kalau anak lu nggak jadi gimana? Waktu itu ibu saya juga terenyuh dan sedih sekali gitu. Apakah benar? Apakah ia nanti berakhir malu? Karena pasti itu ada orang-orang yang mencibir, ada orang-orang yang nggak suka, ada orang-orang yang mungkin berusaha untuk ngendorin kita gitu. Dan kalau saat itu ibu saya goyah aja nggak jadi. Tapi ibu saya berprinsip ya mungkin agak ragu-ragu, tapi ya dia berpikir ya udahlah, ini untuk anak saya yang saya sayangi. Nah, sama halnya kalau kita sudah bisa meyakinkan, kita sudah di ACC, kita sudah disupport, kita pun harus melakukannya dengan sepenuh hati, dengan tuntas ya. Jadi kamu yang memulai, kamu juga harus mengakhiri dengan hasil sempurna, seperti itu. Sama halnya ketika kita memulai bisnis. Kalau teman-teman mungkin di awal tidak disupport oleh orang tua, tidak disupport oleh mertua, tidak disupport oleh suami misalnya. Kamu mulai dari start yang kecil dulu. Tapi tunjukkan ada hasilnya, ada resultnya. Pasti mereka akan segera mendukung. Oke, itu aja yang aku mau share ke teman-teman semua di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ini. Semoga ada insight-nya, semoga ada intisarinya untuk kamu yang pernah punya nasib yang sama atau mungkin sekarang ada di titik yang sama dengan saya waktu itu, waktu saya pengen banget SMA mau kuliah. Kamu harus perjuangkan, kamu harus yakin bahwa kamu bisa dan kamu bisa menyelesaikannya. Semangat selalu, keep learning, keep upgrading, and see you all on top. Oke, incomers.